Klik like dan subscribe dahulu agar Mimin lebih semangat bikin konten. Bayang di bawah matahari. Siang itu, matahari Jakarta membakar tanpa ampun. Di pinggiran Tanjung Priok, aspal jalan bergetar panas, memantulkan silau yang menusuk mata. Aku, Inspektur 1 Bima Santoso, duduk di dalam mobil patroli bersama tim kecilku, Brigadir Rudi dan Brigadir Lisa. Udara di dalam mobil pengap meski AC sudah menyala penuh, dan keringat menetes di pelipisku. Kami sedang dalam operasi siang, razia mendadak untuk memburu peredaran narkoba di kawasan pelabuhan yang kian liar. Tapi siang ini terasa berbeda, seperti ada bisikan tak terucap di balik teriknya hari. Kami melaju perlahan di jalan raya pelabuhan, mata kami tajam menyapu trotoar yang ramai pedagang kaki lima dan buruh pelabuhan. Di bawah naungan pohon mahoni yang kurus, aku melihatnya pertama kali, seorang wanita tua duduk bersila di trotoar. Pakaiannya compang-camping, kain lusuh melili tubuhnya seperti kain kafan yang robek. Rambutnya acak-acakan, wajahnya penuh noda debu, dan matanya liar, menatap kosong ke arah truk-truk yang lelet melintas. Di sampingnya, sebuah tas kresek hitam lusuh tergeletak, menggembung penuh barang yang tak jelas bentuknya. Dia menggumam sendiri, tangannya sesekali menggaruk udara seperti menangkap lalat yang tak ada. "Ruth, lihat itu," kataku, menunjuk ke arah wanita itu sambil memperlambat laju mobil. Orang gila, tapi tas itu mencurigakan. Rudi, yang selalu sigap membaca situasi, mengangguk. "Bisa jadi penutup, Pak. Bandar kecil sering pura-pura gila biar tak dicurigai. Kita cek." Lisa, dari kursi belakang, mencondongkan tubuhnya ke depan. "Aku setuju, Pak. Gerakannya aneh. Kayak terlalu dibuat-buat." Aku memarkir mobil di sisi jalan, dekat tumpukan kardus bekas yang dijual pedagang loak. Kami turun, pistol dinas terselip di pinggang, tangan siap di dekat gagangnya. Siang itu ramai, suara klakson truk, teriakan buruh, dan pedagang ikan yang menawarkan dagangan, tapi wanita itu seolah tak peduli. Dia terus menggumam, suaranya parau dan tak jelas, seperti campuran doa dan keluhan. "Bu, apa yang ibu lakukan di sini?" tanyaku, suaraku tegas tapi berusaha sopan, sesuai prosedur. Dia tak menjawab. Matanya tiba-tiba melotot ke arahku, lalu dia terkekeh, tawa kecil yang serak, membuatku merinding meski matahari membakar punggungku. "Mereka tahu, mereka lihat, aku tak bisa sembunyi," katanya, lalu meraih tas kresek itu dan memeluknya erat ke dada. Aku melirik Rudi. "Buka tasnya." Rudi maju dengan langkah hati-hati, tapi wanita itu tiba-tiba berdiri, cepat dan lincah seperti kera. "Jangan sentuh. Ini punyaku," bentaknya, lalu berlari ke arah gang sempit di samping warung makan Padang. Dalam gerakannya yang terburu, tas itu terlepas dari tangannya, jatuh ke trotoar, dan isinya tumpah. Puluhan bungkus plastik kecil berisi kristal putih berserakan di bawah sinar matahari. "Sabu," seru Lisa, langsung menarik pistolnya dari holster. "Tangkap dia, Pak." Aku tak menunggu. Kami bertiga mengejarnya ke dalam gang yang bau amis dan penuh genangan air kotor. Wanita itu cepat, terlalu cepat untuk usianya yang tanpa uzur. Dia melompati ember-ember bekas dan tumpukan sampah, lalu menghilang di tikungan. Tapi kami tak mundur. Aku bisa mendengar napasnya yang tersengal di depan, dan akhirnya, di ujung gang buntu yang diapit tembok bata, dia terpojok. "Kau tak bisa lari lagi," teriakku, pistolku teracung, keringat menetes ke mataku. "Angkat tanganmu sekarang." Dia berbalik perlahan, wajahnya yang tadi liar kini tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang baru dikejar polisi. Dia tersenyum tipis,
dan dalam sekejap, sikapnya berubah. Dia berdiri tegak, bahunya lurus, dan tangannya merogoh saku kain lusuhnya. Bukan senjata yang dia keluarkan, tapi sebuah dompet kecil kulit hitam. Dia membukanya, dan sebuah lencana polisi berkilau di bawah matahari, lambang Garuda emas dengan tulisan, AKBP Rina Wijaya. Aku merasa tanah di bawah kakiku bergoyang. AKBP, Ajun Komisaris Besar Polisi, pangkat perwira tinggi, jauh di atas jabatanku. Rudi menurunkan pistolnya, mulutnya ternganga. Lisa berbisik, "Pak, apa ini beneran?" Konflik yang membakar. "Salah tangkap, Inspektur Bima Santoso," kata wanita itu, membaca namaku dari seragamku dengan suara yang tiba-tiba jernih dan penuh otoritas. "Aku dalam penyamaran resmi dari Polda Metro Jaya. Sabu itu bukti operasi yang sedang ku kejar. Dan kalian baru saja mengacaukannya." Aku terpaku, pistolku masih teracung tapi tanganku mulai goyah. "Tapi, Bu, kami lihat sendiri. Itu narkoba. Dan kau lari seperti penjahat." Rina Wijaya, atau siapapun dia sebenarnya, mengangguk ke arah tas yang jatuh tadi. "Itu umpan, Bima. Aku sengaja bawa barang bukti untuk tarik perhatian sindikat besar yang beroperasi di pelabuhan ini. Aku pura-pura gila supaya mereka pikir aku tak berbahaya, tapi cukup dekat untuk lihat gerakan mereka. Kalian kejar aku, dan sekarang posisiku terbongkar." Aku menurunkan pistol perlahan, otakku berputar mencerna kata-katanya. Kenapa tak ada koordinasi? Kami tak tahu apa-apa. "Karena ini operasi rahasia," jawabnya dingin. "Hanya segelintir orang di Polda yang tahu. Sindikat ini punya mata di dalam, polisi, pelabuhan, bahkan pedagang kecil. Aku harus jadi bayangan, tak terdeteksi, sampai aku temukan markas mereka." Rudi melangkah maju, wajahnya merah karena panas dan kebingungan. "Jadi, apa sekarang, Bu? Kami salah tangkap, terus kami kena sanksi." Rina tersenyum tipis, tapi matanya tajam. "Belum tentu. Tapi kalian tahu terlalu banyak sekarang. Itu bisa jadi masalah, bukan cuma buatku, tapi buat kalian sendiri." Sebelum aku bisa membalas, suara deru mesin motor terdengar dari ujung gang. 3 pria bertopi caping dan jaket lusuh melaju masuk. Tangan mereka memegang pisau lipat yang berkilau di bawah matahari. "Itu mereka!" teriak Rina. Tangannya langsung ke pistol dinas yang tersembunyi di balik kain lusuhnya. "Sindikat tahu aku masih hidup." Aku dan timku bereaksi cepat. "Turun!" bentakku pada Rudi dan Lisa, lalu menarik pistolku lagi. Tembakan pertama meletus dari pistol Rina, suara keras menggema di gang sempit, dan salah satu pria jatuh dari motornya, darah mengucur dari kakinya. Tapi 2 lainnya tak berhenti. Mereka melompat dari motor, pisau di tangan, dan menyerang kami. Aku berguling ke samping, menghindari sabetan pisau yang nyaris mengenai leherku. Rudi menendang salah satu penyerang, tapi pria itu tangguh. Dia balas dengan pukulan yang membuat Rudi tersungkur. Lisa melepaskan tembakan peringatan ke udara, tapi itu tak menghentikan mereka. Rina, dengan gerakan yang terlatih, menembak lagi, kali ini mengenai bahu pria kedua, membuatnya jatuh meringis. Aku akhirnya mendapat celah. Dengan satu gerakan, aku membanting pria ketiga ke tembok, pistolku menempel di kepalanya. "Jangan bergerak," bentakku. Dia menyerah, pisau di tangannya jatuh berderit ke tanah. Napasku tersengal, keringat membanjiri wajahku. Rina berdiri di tengah gang, pistolnya masih teracung, wajahnya dingin tapi penuh amarah. "Ini baru permulaan," katanya. "Sindikat ini besar.
Mereka tahu aku di sini, dan mereka tak akan berhenti. Plot twist yang mengejutkan. Aku menatap Rina, masih tak percaya. Jadi, apa ini semua? Kau tarik kami ke dalam bahaya yang bukan urusan kami. Rina menggeleng pelan. Kalian yang masuk sendiri, Bima. Tapi sekarang kau bagian dari ini, mau atau tidak. Dia berjalan ke arah pria yang kutangkap, menarik topi capingnya, dan wajahnya terungkap, lelaki muda dengan tato burung hantu di lehernya. Ini anak buah Pak Haji Suryo, gumam Rina, bos besar di balik sindikat ini. Pak Haji Suryo, ulangku, terkejut. Nama itu familiar. Pengusaha terkenal di Jakarta Utara, dikenal dermawan tapi rumornya gelap. Dia bandar narkoba. Dan lebih dari itu, jawab Rina. Dia punya jaringan di pelabuhan, polisi, bahkan DPRD. Aku menyamar 3 bulan untuk temukan bukti kuat. Sabu di tas itu asli, aku ambil dari kurir mereka minggu lalu. Rencananya, aku bakal pura-pura overdosis di pinggir jalan, biar mereka jemput aku dan bawa ke markasnya. Tapi kalian rusak rencanaku. Aku menelan ludah. Jadi, apa sekarang? Kami kena masalah karena salah tangkap perwira. Rina diam sejenak, lalu mengangguk ke arah Rudi dan Lisa yang masih terengah. Tidak, kalau kalian ikut aku selesaikan ini. Dia menarik radio kecil dari saku, berbicara cepat dalam kode yang tak kupahami. Posisi terbongkar. Minta bantuan ke titik Eko. Cepat. Tak lama, suara sirene mendekat. Tapi sebelum bantuan tiba, plot twist lain terungkap. Pria yang kutangkap tiba-tiba tersenyum, lalu berbisik. Kau kira ini akhir? Bos tahu segalanya, termasuk timmu. Aku menatapnya bingung, tapi Rina bereaksi lebih cepat. Dia memeriksa saku pria itu dan menemukan ponsel murah dengan mikrofon aktif. Kita disadap, teriaknya. Aku merasa darahku membeku. Mereka tahu kami di sini, dan siapa kami. Rina mengangguk. Kalian tak cuma salah tangkap aku. Kalian sekarang target sindikat ini. Klimaks dan penutup. Siang itu berubah jadi neraka kecil. Bantuan dari Polda tiba, 2 mobil patroli dan tim Brimo bersenjata lengkap, tapi sindikat tak menyerah begitu saja. Dari balik gudang tua di ujung jalan, sekelompok pria bersenjata muncul, membawa pistol dan parang. Baku tembak meletus di bawah matahari terik, peluru berseliweran, dan teriakan buruh pelabuhan memenuhi udara saat mereka lari berhamburan. Aku, Rudi, dan Lisa bertempur mati-matian bersama Rina. Dia memimpin dengan dingin, menembak dengan presisi mematikan, membuktikan pangkatnya bukan cuma gelar kosong. Aku berhasil menjatuhkan 2 penyerang dengan tembakan ke kaki, sementara Rudi dan Lisa melindungi sisi kami. Brimob akhirnya menguasai situasi, menangkap sisa penyerang yang masih hidup. Saat debu dan asap tembakau reda, aku berdiri di tengah jalan, napasku tersengal. Rina mendekat, wajahnya kini penuh luka kecil dari serpihan tembok, tapi matanya masih tajam. Kalian selamat, katanya. Dan operasi ini belum selesai. Pak Haji Suryo masih di luar sana. Kami, apa yang akan terjadi pada kami? Tanyaku, suaraku serak. Rina tersenyum tipis. Kalian tak akan dilaporkan. Tapi mulai sekarang, kalian bagian dari timku, suka atau tidak. Sindikat ini tak akan lupakan wajah kalian. Aku hanya bisa mengangguk. Pikiranku kacau. Di kejauhan, matahari mulai turun, meninggalkan bayang panjang di trotoar tempat semua berawal. Rina berbalik, menghilang ke dalam mobil Brimob, meninggalkanku dengan timku dan kenyataan baru. Kami tak lagi polisi biasa,
tapi pion dalam permainan yang jauh lebih besar. Klik like dan subscribe dahulu agar Mimin lebih semangat bikin konten.